Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat ini, amin. Kali ini kita lagi di dealer Yamaha Mekar Motor Bintaro dan kita lagi bersama Yamaha WR 155R versi 2026. Nah, di varian yang terbaru ini teman-teman, ini perubahannya lumayan lah ya. Kalau dibanding sama yang biasanya cuma ganti stripping doang, sekarang yang berubah bodinya, dikasih bodi baru. Kalau menurut saya sih ini lebih oke daripada CRF ya. CRF 150L itu dari tahun 2016 pertama kali launching di Indonesia, bodinya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah, cuma warna-warna aja yang baru. Tapi si WR ini 2019 pertama kali launching di Indonesia, dan tahun ini setelah 7 tahun ya, dapat bodi baru. Cuma bodi baru ini memang sama persis kayak WR 125 di Jepang. Jadi tahun lalu 2025 di Jepang launching yang terbaru versinya ya, dengan bodi dengan headlamp baru juga. Tapi kalau di Indonesia cuma dapat bodinya aja, sedangkan lampu depan, lampu belakang masih sama kayak versi yang sebelumnya. Kalau pilihan warna ada dua, ada yang warna biru Yamaha Racing gitu dengan sasis frame-nya warna silver, dan yang ini warna black ya, warna hitam, tapi sasisnya dikasih warna cyan dan kasih stripping yang kalau menurut saya culture banget ya. Kombinasi warnanya tuh ungu, hijau toska, ada kuningnya, meriah banget. Oke deh, sama-sama kita lihat detail motor yang harganya 40,2 juta ini. Lumayan mahal ya kalau dibandingin sama kompetitornya, tapi secara spesifikasi kalau menurut saya sih oke lah ya. Mesinnya paling gede, 6 speed, kalau misalnya mau dibikin supermoto juga paling proper mesinnya karena larinya lumayan kencang teman-teman. Kita langsung lihat dari bagian depannya. Nah teman-teman, kalau di bagian depan ya, ini batok lampunya masih sama kayak versi yang sebelumnya. Ini lumayan lebar di bagian atas ini, terus lampunya juga sudutnya tajam-tajam, tapi emang masih pakai lampu bohlam biasa. Nah kalau di Jepang itu dikasih lampu LED di bagian tengah teman-teman, jadi bentuknya lebih pipih, lebih tipis ya, dan lebar juga, mirip kayak plat number di motor-motor balap. Tapi kalau ini ya masih kayak versi yang sebelumnya. Terus di sini nih untungnya ada stripping yang lumayan meriah ya, WR-nya warna kuning 155R. Terus ini juga ada siluet angka 155 cuma kepotong ya, dan ini dikasih warnanya ungu ke hijau toskanya juga cakep banget teman-teman, ada oranye dikit. Jangan turun ke bawah, ini spakbornya masih sama kayak versi yang sebelumnya ya, lebar di bagian depan, terus di bagian tengah sini juga ada ciri khasnya Yamaha WR ya. Jadi buat dudukan si spakbornya, penguatnya ada tambahan plastik di bagian tengah sini teman-teman. Kemudian lampu sanya ini masih kayak versi yang sebelum-sebelumnya, masih pakai bohlam juga, cuma emang dikasih bohlamnya warna kuning ya, dan bentuknya juga ukurannya lumayan besar gitu. Kemudian nih si suspensi depannya masih sama kayak versi sebelumnya, memang belum upside down, dia masih pakai teleskopik biasa, tapi travelnya lumayan panjang dan diameter aksnya juga gede teman-teman. Ini 41 mm ya, jadi biarpun belum upside down, tapi karena jarak mainnya panjang, ini buat off-road enak banget sih, udah nggak perlu dimacem-macemin lagi lah. Udah jarang bottoming teman-teman, ini mantep banget, enak. Dan ini dikasih cover di sini untuk pelindung si asnya ya, jadi biar sealnya nggak gampang bocor, nggak gampang masukkan kotoran, jadi sini kasih cover di bagian sini. Kemudian turun lagi di bawah, ini roda depan teman-teman, dia pakai ring 21 inci, jadi memang ukurannya ukuran full size ya, full size trail. Dia pakai ban IRC Trail GP21F, ukurannya 275 ring 21. Remnya pakai disc brake yang model waving kayak gini, ada gelombang-gelombangnya. Jadi gelombang ini bukan cuma kosmetik ya, tapi ini juga bisa membuang kotoran, jadi lebih efektif untuk buang kotoran, jadi nggak gampang nyangkut ya. Jadi waktu dipakai buat off-road juga akan lebih pakem gitu. Kemudian kaliper remnya dia pakai Nissin 2 piston sama kayak di R15. Oke, kita ke bagian tengah ya. Ini yang paling baru teman-teman. Nah, yang paling beda banget di sini teman-teman, bodinya ya. Bodi dari strut ke depan sampai ke samping sampai ke belakang
ini emang bener-bener beda dan kelihatan lebih kokoh, lebih lebar gitu ya. Nih kalau kalian teman-teman di sini nih, sekarang ukurannya jadi kayak lebih full size lah ya, lebih ke bawah. Kalau yang sebelumnya kan cuma segini doang nih, dari sini langsung ke belakang tarik. Kalau ini sekarang dikasih ada bodi yang turun ke bawahnya lagi, dan ini bikin tampilannya kelihatan lebih kokoh, lebih berisi di bagian bawah sini ya. Ini kalau sebelah kiri teman-teman, ini ada rumah aki di sini. Jadi bukanya pakai kunci ya, pakai kunci di sini ada di atas, sama ada klipnya juga, klip plastik. Ini kebuka bisa buat akses ke rumah aki. Sedangkan di samping sini ini ada bodi hitamnya ya, sekarang lebih lebar, lebih banyak. Ini ada kotak-kotak lubang kayak gini lebih besar. Ini ke samping sini juga kelihatan lebih tebal juga ya. Dan ini enaknya adalah sekarang lebih banyak area bodi kasar di bagian sini. Ini kalau kita lagi main trail, kaki kan kebanyakan di sini nempelnya ya. Nah ini nggak terlalu licin teman-teman. Beda kalau misalnya nempel sama bodi halus kan, ini bodinya bodi kasar, jadi di celana nggak terlalu licin gitu. Kemudian di belakang lagi, ini ukurannya memang nggak terlalu besar ya, dan ini menyatu, seolah-olah menyatu sama cover knalpotnya. Knalpotnya memang ada di sebelah kiri ya, ini memang anomali teman-teman. WR ini knalpotnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Kemudian strippingnya, nah ini cakep ya, warna birunya, warna ungunya ini konsisten loh, dari bagian depan sampai ke belakang. Dan ini juga kayak nyambung sama rangkanya yang dikasih warna cyan juga, lucu ya. Nah, saya suka juga ini nih, tulisan WR 155-nya ya. WR itu kayak ada dimensinya, kayak 3D, kayak timbul gitu teman-teman. Jadi kelihatan lebih atraktif. Kalau sebelah kanan sama-sama taruh sana ya. Nah yang sebelah kanan juga mirip-mirip, strippingnya sama aja kayak yang sebelah kiri, cuma bedanya, nah kalian bisa lihat sini ya. Jadi si radiatornya ini sekarang jadi lebih terlindungi. Sekarang lebih ketutup sama si slot samping kanannya, dan ada besi di sini juga nih ya. Ini besi buat pelindung si radiator. Jadi kalau misalnya jatuh, ini nggak langsung terimpact lah ya. Jadi emang ada cover sekarang jadi lebih gede gitu, kayak lebih aman lah. Kemudian kalau ke belakang teman-teman, bodi samping ini memang lebih kecil ya dan lebih tajam gitu kan sudutnya, tapi di bagian tengah sini ini jadi lebih turun. Kalau yang lama tuh kelihatan banget ya, banyak area yang nggak ke cover di bagian sini, ini jadi lebih banyak mengcover rangkanya. Kemudian samping sini juga masih ada pelindung biar sepatu tuh nggak langsung nempel ke rangka gitu kan, tapi nempelnya ke plastik ini dulu gitu teman-teman. Kemudian bodi belakangnya ini yang bodinya masih sama kayak versi sebelumnya. Ini bodinya sama kayak bodi yang lain ya, plastiknya plastik berwarna tapi lentur. Kemudian lampu belakangnya dia masih pakai fog lamp, tapi cakepnya adalah dia punya tekstur mirip kayak diamond gitu kali ya, jadi nggak terlalu kelihatan fog lampnya gitu, seolah-olah kayak LED gitu teman-teman. Kemudian lampu senya masih sama kayak versi yang sebelumnya, kayak gini juga, bentuknya kayak fiction ya, dan masih pakai fog lamp juga. Sekarang spakbor juga masih sama kayak versi sebelumnya. Kemudian turun ke bawah teman-teman, ini bannya dia pakai diameter ring 18 inci, mirip kayak trail yang sesungguhnya gitu ya, dan dia pakai ban IRC juga. Ini lebarnya 410 teman-teman. Jadi ini kodenya, kalau kode kayak gini ini artinya satuannya inci ya. Jadi lebarnya itu 4,1 inci, tingginya juga 4,1 inci juga gitu. Kemudian rantai tetap di sebelah kiri, bisa belum kelapotnya di kiri juga ya. Dan yang sebelah kanan jadi kelihatan minimalis, kosong banget, karena di sini cuma kelihatan ada disc brake doang. Disc brake-nya pakai caliper di sini 1 piston. Sedangkan suspensi belakangnya dia pakai monoshock, pakai link juga, dan itu karena ada linknya sih diharapkan bisa meredam getaran lebih bagus ya gitu. Cuma emang suspensinya nggak ada setelan apapun selain preload ya. Udah ada preloadnya juga di atas ini, ada beberapa step penyetelannya gitu. Oke teman-teman, di area cockpitnya ya, ini masih sama kayak versi yang sebelumnya. Speedometernya pakai digital, tapi belum yang negatif display, terus juga belum TFT ya, masih digital biasa. Tapi oke lah, ini ada tachometer, ada fuel meter, ada indikator gigi, dan info lainnya juga lumayan lengkap ya. Ada odometer, trip, semua ada di sini teman-teman. Jadi biarpun kecil tapi cukup fungsional buat pengen off-road gitu. Ini kayaknya sih salah satu yang paling lengkap ya dibanding sama komputer-komputernya. Kemudian di bagian sini nih, ini ada beberapa lampu indikator ya, gigi netral, lampu sen, lampu dekat, lampu jauh, ada engine check, dan ada satu lagi suhu mesinnya. Sedangkan kuncinya masih pakai colok-colok kayak gini, colok-colok biasa aja, dan nyelempil di bagian sebelah kiri ya. Dan asiknya tuh panel indikator itu sempit teman-teman, jadi si batok lampunya nggak terlalu menjorok keluar gitu kan. Sedangkan stangnya kayak gini lumayan tinggi, cuma emang belum pakai tapered handlebar ya, belum pakai fat bar, masih pakai pipa biasa yang nggak terlalu gede di bagian tengahnya. Kemudian kalau lihat sebelah kanan, ini cakep nih, si kabel gasnya dia modelnya ke atas ya, push to pull, ada 2 kabel, tapi posisinya di atas mirip kayak gas spontan, jadi mirip kayak motor-motor balap gitu kan, racing banget ya. Di sini ada engine cut off dan ada tombol buat starternya. Kemudian di sini nih, kalau tengah-tengah teman-teman, ini ada selang remnya ya. Kenapa dibikin menjulang gini? Ini biar waktu suspensi depannya main ya, traveler lagi main gini, nah dia punya jarak main yang lumayan panjang, jadi nggak nyangkut-nyangkut gitu teman-teman. Kemudian panel sebelah kiri ini juga lumayan lengkap ya. Di sebelah atas ini nih, ini ada lampu buat pas beamnya,
Kemudian ada hazard juga, di sini ada hazard, ada lampu jauh, dan ada lampu sen, sama ada klakson di bagian bawah. Kemudian tangki teman-teman, tangki 8 liter, kayak gini tutupnya ya, tutupnya cakep banget tuh, aluminium, bentuknya flat, kelihatan modern banget. Dan ini cara bukanya gampang banget ya, ini cuma tinggal di klik aja ke sini, tuh langsung kebuka, mantep ya. Itu. Kemudian joknya teman-teman, ini masih kayak versi yang sebelumnya ya, lumayan tebel, tapi emang agak keras ya. Dan tinggi banget teman-teman, ini tingginya 880 mm, saya 165 cm nih, sejinjit ini. Jinjit banget ya. Ini pakai sepatu biasa sih, kalau pakai sepatu boot pasti agak mendingan. Dan kalau misalnya kalian nggak terlalu tinggi, kepengen lebih pendek, sebenarnya Yamaha juga jual aksesorisnya. Jadi ada aksesoris low seatnya buat motor ini, harganya sekitar 300 ribuan. Ada warna hitam dan ada warna biru juga. Jadi biar matching ya, dikasih sama-sama warna hitam, tersedia di jaringan dealernya Yamaha teman-teman. Tuh, lumayan tinggi ya. Ini kalau Aan sih lumayan enak ya. Cobain Aan. Aan 173 cm, pakai sepatu biasa nih kayak gini. Shoot. Ini kalau ukuran trail 150 cc ini salah satu yang paling tinggi sih. Lebih tinggi daripada CRF 150L dan lebih tinggi daripada si KRX ya. KRX yang SE pun nggak setinggi ini teman-teman. Ini mirip kayak naik KRX 230 sebenarnya kalau secara postur ukurannya. Dan bobotnya juga lumayan berat teman-teman. Bobotnya 30-an ya. 130 kilo, salah satu yang paling berat. Jadi memang performanya oke, tenaganya gede, tapi bobotnya berat. Kalau buat off-road sih lumayan capek ya. Kalau yang skillnya belum oke gitu kan, sering jatuh gitu. Jadi capeknya capek diriin motor pas jatuhnya. Bukan capek pas bawahnya. Kalau bawahnya enak, mesinnya lumayan bertenaga teman-teman. Oke, sekarang kita ngomongin mesinnya. Mesinnya ini mesin yang secara basic sebenarnya mirip kayak Yamaha R15 sebenarnya. Mesin VVA 155 cc ya. Jadi pakai variable valve actuation. Mirip kayak di NMAX juga. Jadi si clap in-nya itu ada dua pilihan bukaan durasi camnya ya. Ada cam rendah dan ada cam tingginya juga, yang bikin performanya itu enak dari putaran bawah sampai ke putaran atasnya. Dan secara power juga lumayan gede teman-teman. Motor ini powernya tenaga maksimalnya 16,5 HP, oke ya, cukup gede kan. Untuk ukuran motor trail 155 cc ya di kelasnya, ini paling gede sih dibandingin CRX, dibandingin KRX ini paling oke secara performa. Dan transmisinya juga pakai giginya 6 speed. Kalau yang lain cuma 5 speed, ini 6 speed. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah jadi supermoto buat harian, nggak malu-maluin lah ya. Udah gaspol ditali sama NMAX gitu kan. Kalau ini enggak, ini napasnya masih tetap lebih panjang teman-teman. Paling tinggal mainin gear belakang aja, dikecilin dikit biar lebih cocok buat di aspal gitu kan. Tapi kalau buat off-road sih ini enak banget sih, memang karakter yang dual purpose banget ya. Kemudian konstruksi kepala silindernya ini udah 4 flap ya, SWC tapi 4 flap, dan udah pakai radiator juga, injeksi bahan bakar teman-teman. Kira-kira gitu. Kalau secara performa sih mantep ya. Kalau saya sih malah berharapnya Yamaha bikin WR yang versi supermoto juga. Jadi buat yang memang dari awal kepengen main aspal aja, udah ada pilihannya, nggak perlu repot-repot modifikasi kayak kaki. Toh yang beda cuma ban aja ya, paling sama setting suspensi dibikin lebih keras dikit gitu kan. Jadi gimana menurut kalian? Yamaha WR155R versi 2026 yang harganya dijual 40,2 juta. Emang sih kalau dibanding sama komutatornya ini tergolong mahal ya, tapi kalau lihat fitur-fiturnya, teknologi di mesinnya, kemudian tongkrongannya yang lumayan gede, ini malah mirip kayak KRX 230. Kalau menurut saya sih masih worth it, masih oke. Dan kalau menurut kalian gimana dengan bodi barunya? Oke nggak? Tulis dalam komentar ya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga saya di Spopo pakai underscore di bagian belakang. IG-nya Aan deh, tadi ngebain motor, Aan Otomotif, dan IG-nya video tercover kita, RS Robi. Video tercover paling gantengnya Otomotif TV. Mantap.